Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Divida Irfanda. Akan menjelaskan, presentasikan hasil tugas dari informational file. Yang pertama itu tentang dataset. Sudah dapat datasetnya, itu mobil listrik ini yang di-download dari Kaggle. Ini kemudian untuk source code sudah coding juga, sentimen analisis ini, dan hasilnya juga saya nanti kirimkan berupa file ini IPYNB atau dari Python-nya, dan juga nanti di folder untuk Lino. Kemudian yang ketiga ada laporan dan hasil, sekaligus akan menjelaskannya. Ini adalah judul yang saya ajukan, yaitu analisis sentimen pada ulasan mobil listrik di Indonesia menggunakan Naivbase dan Smote. Maka nama saya Muhammad Divida Irfanda. Saya mendapat judul ini review jurnal, 3 jurnal, yaitu jurnal yang pertama tentang perbandingan algoritma SVM dan Naivbase dalam analisis sentimen Twitter pada penggunaan mobil listrik di Indonesia. Ini menggunakan SVM dengan Naivbase, yang mana hasil akhir dari akurasinya, kalau Naivbase 63%, kemudian of support SVM itu 70,83. Jadi seperti jurnal ini hasilkan nilai akurasi 70,83% dengan dataset yang sama, yaitu tentang mobil listrik yang diambil di Kaggle juga. Kemudian yang kedua jurnal yang saya teliti adalah Silkom, yaitu yang berjudul analisis sistem mobil listrik di Indonesia menggunakan long short term memory atau LSM, juga menggunakan dataset yang sama, yaitu mobil listrik yang dapat di Kaggle. Kemudian hasil dari jurnal ini mendapatkan nilai akurasinya yaitu 63%. Dan algoritma tadi STM. Kemudian lagi jurnal yang ketiga yang jadi saya ajukan adalah jurnal dari Sivo, sama juga pendekatan machine learning analisis sentimen terhadap kendaraan listrik pada media sosial X, sama yang dengan beberapa algoritma tadi ada KNN, SVM, Naivbase, di mana SVM jadi terbesar nilai akurasinya yaitu 68,7, kemudian Naivbase 60,3%, kemudian lagi KNN 53,9%. Nah, dari beberapa jurnal tadi yang saya review, saya tertarik untuk mencoba menggunakan dataset yang sama dengan algoritma yang berbeda, walaupun ada yang sama juga, namun dengan tahapan-tahapan di text processingnya yang berbeda dan adanya penambahan smote agar data lebih seimbang lagi. Itu penelitian ini bertujuan untuk yang pertama itu bermanfaat bagi para aktif biar tahu seperti apa sih respon dari masyarakat tentang adanya mobil listrik ini. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan akurasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, yang mana belum sampai di angka 70 lebih lah, jadi bawah 70. Ini saya hasilnya. Kemudian lagi tahap
tahapan penelitiannya saya lakukan identifikasi masalah, research fenomena yaitu tentang mobil listrik. Dan saya juga memahami masalahnya, cari tahu dulu, kemudian lakukan tinjauan pustaka, review jurnal, salah satunya tadi yang 3 tadi itu. Kemudian data understanding saya lakukan atau mempersiapkan data, dan data saya dapatkan ternyata ada di Kaggle tentang tadi mobil listrik. Ulasan-ulasan dari Twitter yang mana 3 kolom ini. Kemudian lanjut melakukan, saya juga setelah data understanding mempersiapkan data, kemudian meng-clean data karena ada beberapa kolom seperti ID komentar itu yang tidak perlu, seperti ini, itu saya hapuskan. Kemudian data juga ada dari beberapa data itu yang nilainya 0 atau tidak ada, saya hapuskan juga. Kemudian ada data yang duplikat juga saya hapus. Setelah data understanding saya lakukan preprocessing text, dimana dropping kolom atau menghapus kolom yang tidak perlu. Kemudian lowercase yaitu ini ada huruf besar huruf kecilnya, saya buat semuanya kecil. Kemudian normalisasi ini untuk menghilangkan karakter-karakter pada kata yang kurang perlu saja. Kemudian stopword ini menghapus atau meremove kalimat-kalimat yang tidak bermakna atau tidak ada makna tambahan di depannya seperti bung dan lain-lain. Stopword ini saya pakai database menggunakan sastrawan atau apa ya. Kemudian saya lakukan tokenisasi, yaitu dari kalimat itu dipretel-pretel atau menjadi kata-kata satu persatu. Kemudian lakukan stemming untuk mengembalikan menjadi kata yang baku. Dan setelah preprocessing text saya lakukan visualisasi kata dengan bar itu tentang kata negatif apa saja dan kata positif apa saja. Kemudian setelah itu data preparation saya split data dengan 10% data training, 10% data testing dan 90% data training. Namun itu juga karena datanya kurang stabil atau kurang imbang, akhirnya saya menggunakan smooth. Kemudian lakukan modeling. Setelah itu saya lakukan modelingnya menggunakan struktur klasifikasi naive Bayes dan lakukan evaluasi modelnya menggunakan conversion metric. Setelah itu testing model. Kemudian ini hasilnya. Ini seperti lowercase, ini normalisasi ketika ada kalimat ini berubah menjadi ini. Stopword menggunakan dataset yang dari sastrawi. Kemudian tokenisasi ini, kemudian visualisasi kata, data precision modeling, testing model. Hasilnya yang saya dapatkan yaitu 1517 data ulasan setelah melalui proses data understanding tadi, yaitu penghapusan record yang bernilai 0, penghapusan kolom yang tidak diperlukan saat analisis, dan penghapusan record data yang sentimen analisisnya bernilai netral. Karena di penelitian ini saya hanya membuat 2 nilai, yaitu positif dengan negatif. Jadi yang ulasan bernilai netral atau sentimennya netral saya hapus di situ. Ini maka tersisa data 868 negatif dan 503 itu ulasan positif, sehingga total keseluruhan 1371 ulasan. Kemudian dibagi 2, 10% data testing dan 90% data training. Namun karena tadi adanya tidak kestabilan data, ini saya menggunakan teknik spot agar data lebih seimbang lagi. Ini hasilnya. 0 itu berarti negatif, 1 ini berarti positif. Kemudian pada tahap visualisasi kata ini negatif seperti ini, ada kalimat beli, berkendara, subsidi, banyak, perintah, laku, baru, motor. Kemudian visualisasi kata positifnya seperti ini, melewati tahapan dari ini. Kemudian naive Bayes, kemudian
ini juga hasilnya.